Baik, kita masuk ke masalah berikutnya. Ini masalah terkait persamaan garis lurus maupun sistem koordinat, sekaligus sebagai soal nomor 2 untuk ujian tengah semester tahun akademik 2020-2021. Kita diminta menentukan titik C, ingat titik C-nya pada sumbu Y. Terus kemudian titik C berjarak sama terhadap titik A 5,13 dan B35. 5,13 dan B35. Nah, titik C pada sumbu Y. Nah, bisa kita misalkan, misal C-nya 0 YC. Nah, kalau titik yang terletak pada sumbu Y, maka X-nya 0. Kalau titik yang terletak pada sumbu X, maka Y-nya 0. Itu sudah pasti. Terus kemudian dikatakan bahwa C-nya itu berjarak sama terhadap A dan B. Artinya kalian harus menentukan nilai AC itu sama dengan BC. Nah, AC dulu ya. AC itu A-nya 5,13, C-nya 0 YC. Berarti AC itu nilainya akar dari 5 min 0 dikuadratkan, 5 kuadrat YC min 13, atau gini aja, YC min 13 dikuadratkan, kemudian AC nya itu akar 25 plus YC kuadrat min 26 YC plus 169, atau AC nilainya akar dari YC kuadrat min 26 YC 169 ditambah 25 berarti 4194. Nah, ini nilai dari AC. Kemudian kita menentukan nilai dari BC. B-nya 35, C-nya 0 YC. Nah, ini saya del dulu biar tidak mengganggu. Nah, BC itu akar dari min 3 dikuadratkan, YC min 5 dikuadratkan. Nah, ini 9 ditambah YC kuadrat min 10, YC plus 25. Nah, gitulah. Atau akar dari YC kuadrat min 10 YC plus YC ya ini. YC plus 34. Nah, dikatakan tadi BC sama dengan AC. Nah, nilai AC sama dengan BC, berarti artinya ini sama ini. YC kuadrat min 26 YC plus 194 sama dengan YC kuadrat minus 10 YC plus 34. Nah, kita punya ini ke kiri 160, ini ke kanan, berarti 16 YC atau YC sama dengan 10. Dengan demikian C-nya 0, 10. Gitu guys, sambil dicek lagi. Oke, kita sudah menjawab nilai dari titik C yaitu 0, 10. 0, 10. Nah, kemudian letak titik D yang akan dicari, di mana nanti ABCD itu merupakan belah ketupat. Ingat bahwa panjang sisi-sisi dari belah ketupat itu sama. Jadi A ke D itu sama dengan D ke B, sama dengan BC, sama dengan AC. Serta panjang diagonalnya, sini ya. Panjang diagonalnya yaitu antara AB itu sama dengan CD, gitu ya. Nah, kita mencoba ini saja deh. Saya clear. Saya copy lagi dulu. Nah, kita diminta menentukan koordinat titik D. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan tentu kita bisa menentukan panjang dari AB misalnya. Ya. AB dulu, diagonalnya dulu ya.
AB diagonal. AB nanti harus sama dengan CD. Mungkin gitu. AB dulu. A ke B, AB dulu. A ke B sama dengan akar dari 5 min 3 dikuadratkan, 2 kuadrat, 13 min 5, 8. Berarti 4 tambah 64, 68. Oke. CD. 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 CD itu berarti D-nya tadi misalnya XDYD. Nah, misal D-nya XDYD. Nah, CD itu berarti akar dari XD XD min 0 dikuadratkan, kemudian YD min 10 dikuadratkan. Hasilnya akar dari XD kuadrat gitu ya, plus YD kuadrat, terus kemudian min 20 YD plus 100. Nah, padahal kita punya di awal tadi AB sama dengan CD. Nah, berarti nilai dari XD kuadrat karena AB sama dengan CD berarti XD kuadrat plus YD kuadrat min 20 YD plus 100 sama dengan 68, atau XD kuadrat plus YD kuadrat min 20 YD berarti plus 32 sama dengan 0. Ini misal kita punya persamaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita menentukan panjang BD. Tadi panjang AD. Panjang AD sudah ya sepertinya tadi. Belum. AD BD. Oke. Berarti karena ini bilah ketupat, maka AD sama dengan DB sama dengan BC sama dengan CA. AD BD. Oke, kita mencoba menentukan nilai BD dulu dan nanti AD BD. Gini. BD sama dengan AD. Oke, yang pertama kita menentukan BD dulu, B-nya 35, D-nya XDYD, yaitu akar dari XD min 3 dikuadratkan, YD min 5 dikuadratkan. Terus kemudian nilainya XD kuadrat plus YD kuadrat min 6 XD min 10 YD plus 9 plus 25. Itu ya, kita rapikan sekalian. XD kuadrat plus YD kuadrat min 6 XD min 10 YD plus 34. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai dari AD. Oke. AD nilainya A-nya berapa sih tadi? A-nya itu 513. 513. Nah, 513 berarti menjadi XD dikuadratkan. Sekalian saya rapikan sedikit. Min 10 XD min 26 YD, yang ini 25, yang ini 169, berarti 4194. Oke, plus 194. Nah, padahal tadi kita punya BD sama dengan AD, berarti ini sama dengan ini. Berarti XD kuadrat plus YD kuadrat min 6 XD, yang atas dulu ya, min 10 YD plus 34 sama dengan yang bawah, XD kuadrat plus YD kuadrat min 10 XD min 26 YD plus 194. Oke, yang sama ini. Oke, kemudian yang belum lagi yaitu kita ini ke sini, berarti 4, benar ya, 4 XD, betul. Terus kemudian kita punya
min 26 ke sini, berarti min 16 YD, terus kemudian ini ke sini saja. Nah, berarti 160. Kita sederhanakan ya, bagi 4 semua, berarti XD min 4 YD bagi 4 berarti 40, atau XD sama dengan 40 plus 4 YD gitu ya, plus 4 YD. Kita cek dulu 4 XD, oke, plus 4 YD. Nah, nanti sambil kita cek-cek lagi. 16 YD, oh ini plus harusnya, ini plus ya, 26 plus, oke, min. Nah, ini dia, plus ini min 40 min 4 YD, betul. Nah, kita punya nilai ini. Nah, kita punya ini sebagai persamaan berapa ya? Nanti kita coba cek dulu. Oh, kita punya persamaan 1. Nah, berarti katakanlah sebagai persamaan 2. Ini persamaan 1 saya substitusi ke persamaan 2. 2 ke 1. 2 ke 1. 2 itu ini satunya XD kuadrat, berarti saya ganti 40 min 4 YD dikuadratkan plus YD kuadrat min 20 YD plus 32 sama dengan 0, berarti 1600 min 320 YD plus 16 YD kuadrat plus YD kuadrat min 20 YD plus 32 sama dengan 0. Kita rapikan ini dengan ini dengan ini dengan ini, berarti 17 YD kuadrat min 340 YD plus 1632. Nah, kalau kita bagi 17 berarti YD kuadrat min 20 YD plus 1632 bagi 17, 96 ya, 96. Nah, berarti kalau kita faktorkan itu YD yaitu 12 kali 8 696, betul. Min berarti YD sama dengan 12 atau YD sama dengan 8. Nah, substitusi ke sini nih. Nah, saat YD sama dengan 12, maka XD sama dengan 40 min 48 min 48 atau sama dengan min 8, atau D-nya ini min 812. Nah, saat YD sama dengan 8, maka XD sama dengan 40 min 32 8, maka D-nya 88. Nah, sekarang kita cek di gambar. D-nya ada 88 dan min 8 12. D-nya 88 itu di sini. Nah, D-nya min 8 12 itu di sini. Nah, kita sudah punya nilai 2D yaitu 88 dan min 8 12. Kalau kita kembalikan ke representasi dari gambar itu, kira-kira di mana yang memenuhi D88. Berarti kalau gitu kita simpulkan bahwa jadi D yang memenuhi yaitu D88. Selesai.